Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah ICT Literacy, kelas MJ101, program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Be Creative with Canva. Pemanfaatan Canva sebagai alat desain grafis dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Keisa Denaya Lutfiani, Kezia Andini Immanuela, Hairani Lestari, Krisna Anggara, Lucy Nurhayati, Maya Rizkia, MC Pramesti Dwi Arumsari, dan juga Muhammad Afton Ilman Huda. Baik, apa sih Canva itu? Canva merupakan aplikasi desain grafis berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat berbagai konten visual, seperti poster, presentasi, konten media sosial, hingga materi promosi. Canva didirikan di Perth, Australia pada tanggal 1 Januari tahun 2013. Canva didirikan oleh Melanie Perkins, Cliff Obrey, dan juga Cameron Adams. Dan juga pada tahun pertamanya, Canva mencatat jumlah pengguna hingga sebanyak 750.000 orang. Dan hingga saat ini, tercatat pengguna Canva adalah sebanyak ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Berikutnya adalah pendahuluan, inovasi, dan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat maupun individu. Inovasi dan kemajuan teknologi berbasis informasi dan ilmu pengetahuan pada jejaring sosial yang terus berkembang seiring dengan revolusi industri 4.0 dengan mulainya era kreatif. Canva sebagai wadah kreativitas pelajar. Kegiatan belajar tidak hanya membantu pelajar memahami materi, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Melalui kegiatan mendesain, pelajar belajar menata elemen visual, memilih warna, serta menyusun informasi secara menarik dan komunikatif. Yang selanjutnya ada fungsi Canva. Bagi seorang mahasiswa manajemen, Canva bukan sekedar alat untuk menggambar, namun juga sebagai alat visual strategis. Fungsi utama dari Canva adalah menerjemahkan ide dan data menjadi visual yang menarik dan mudah dipahami. Untuk fungsi Canva dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan akademik dan profesional, yang kedua pemasaran dan branding, dan yang terakhir adalah dokumen dan laporan. Nah, di slide yang ini saya akan menjelaskan ketiga fungsi Canva. Poin pertama, kebutuhan akademik dan profesional. Yang pertama, membuat presentasi jauh lebih menarik daripada template standar. Yang kedua, mendesain CV dan portofolio yang stand out di mata HRD. Dan yang ketiga, merancang infografis untuk menyajikan data skripsi atau laporan agar lebih bercerita. Poin kedua adalah pemasaran dan branding. Yang pertama, menciptakan konten media sosial, postingan Instagram, Facebook Ads, thumbnail YouTube untuk promosi. Yang kedua, mendesain materi promosi fisik. Ada poster, brosur, flyer, dan kartu nama. Dan yang ketiga, membangun identitas merek, ada logo, brand kit, dan panduan gaya untuk usaha rintisan atau UMKM. Dan poin terakhir yaitu dokumen dan laporan. Membuat proposal bisnis, company profile, atau laporan tahunan yang rapi dan profesional. Selanjutnya, kami membagi manfaat Canva menjadi 4. Yang pertama, untuk mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa, manfaat Canva adalah membuat tugasnya lebih menarik, meningkatkan kreativitas dan keterampilan desain, mengembangkan soft skill digital, memudahkan kolaborasi proyek kelompok, dan persiapan dunia profesional. Lalu manfaat kedua yaitu untuk pengajar. Nah, manfaat untuk pengajar itu yang pertama, membuat media ajarnya menjadi lebih menarik perhatian, menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan kompetensi digital dosen, dan memfasilitasi penilaian kreatif. Oke, selanjutnya manfaat Canva bagi lembaga pendidikan. Yang pertama, sebagai branding atau promosi kampus. Yang kedua, untuk meningkatkan citra digital kampus. Lalu, yang ketiga, untuk meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Nah, untuk proses pembelajaran, manfaat Canva ini adalah
membuat pembelajaran itu menjadi lebih visual dan interaktif. Lalu yang kedua untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Yang ketiga untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran hybrid dan daring. Canva merupakan platform desain yang sangat serbaguna. Canva menyediakan berbagai template siap pakai yang memudahkan pengguna dalam membuat desain. Canva juga cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik personal, sekolah, maupun profesional. Selain itu, Canva bisa dimanfaatkan untuk membuat desain visual, dokumen, dan konten digital, sehingga pengguna dapat menyesuaikan desain sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, Canva dapat digunakan untuk membuat berbagai output desain visual. Beberapa di antaranya adalah poster, brosur, atau pamflet, flyer, dan banner. Selain itu, Canva juga dapat digunakan untuk membuat presentasi, logo, sertifikat, atau piagam infografis, serta invitation card. Dengan berbagai pilihan output ini, Canva menjadi alat desain yang fleksibel dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya mari kita beralih ke kapabilitas Canva dalam pembuatan konten digital dan media sosial. Seperti yang terlihat pada slide, Canva bukan hanya sekedar alat desain grafis statis. Platform ini memungkinkan kita untuk memproduksi hampir seluruh kebutuhan visual media sosial modern. Pertama, untuk kebutuhan media sosial harian, kita dapat membuat postingan untuk Instagram, Facebook, dan TikTok. Tidak hanya itu, Canva juga memfasilitasi pembuatan konten vertikal dari media sosial tadi, seperti Instagram Story dan Cover Reels, serta materi promosi melalui sosial media ads. Kedua, bagi teman-teman yang fokus pada konten video, Canva kini memiliki fitur short video editing. Ini sangat berguna bagi kreator YouTube, apalagi didukung dengan kemudahan membuat thumbnail dan channel art yang menarik dalam satu tempat. Selain media sosial, Canva juga menambah kebutuhan profesional lainnya seperti pembuatan website landing page yang sederhana dan pembuatan produk digital seperti planner ataupun worksheet. Keunggulan utamanya ada pada fitur pendukung di pojok kiri bawah ini. Kita dimanjakan dengan akses ke banyak elemen grafik, serta ribuan stok foto dan font. Dan yang paling krusial, semua desain ini mudah diekspor ke format apapun yang kita butuhkan, baik itu PNG dan JPG untuk gambar, PDF untuk dokumen, maupun MP4 untuk video. Jadi, satu platform ini sudah mencakup hampir seluruh kebutuhan konten digital kita. Kekurangan dan kelebihan Canva. Kelebihan yang pertama, memudahkan pembuatan desain, terutama bagi mahasiswa yang membuat tugas seperti PPT ataupun infografis. Yang kedua, menyediakan template yang sudah siap pakai. Yang ketiga, mudah diakses melalui website ataupun aplikasi. Yang keempat, fitur kolaborasi real-time untuk kerjasama suatu proyek. Kekurangan Canva untuk mahasiswa. Yang pertama, memerlukan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, template, tulisan, dan ilustrasi yang menarik itu sebagian berbayar. Yang ketiga, template gratis bisa membuat desain terlihat mirip dengan orang lain. Yang keempat, fitur untuk versi gratis ini terbatas, sehingga desain yang dibuat itu terkadang kurang optimal. Baik, selanjutnya kesimpulan. Canva merupakan platform desain grafis yang relevan dalam mendukung pembelajaran digital, di mana kemudahan dalam menggunakannya membuat mahasiswa lebih kreatif dan produktif. Kemudian, dosen terbantu dalam penyusunan materi pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, fitur lengkap memungkinkan pembuatan berbagai jenis konten visual, apalagi jika kita berlangganan atau berbayar. Banyak fitur lainnya yang dapat digunakan. Yang terakhir, Canva menjadi solusi praktis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital ini.
Baik, sebagai penutupan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Ibu Bapak sekalian atas waktu dan perhatiannya. Saya berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.